Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, assalatu wassalamu rasulillah, la haula wa la quwata illa billah. Masih di RPS Teori Komunikasi dan di bagian jadwal perkuliahan tiap minggunya. Di minggu kedua, sub CPMK untuk teori komunikasi adalah mahasiswa mampu menghasilkan karya tentang pengertian teori dan menunjukkan penguasaannya. Pengertian teori dalam hal ini tentu saja dalam konteksnya teori komunikasi. Indikator dari pertemuan kedua ini atau minggu kedua ini adalah kreativitas menghasilkan karya tentang pengertian teori, kemampuan menghasilkan portofolio tentang pengertian teori, dan ketepatan menunjukkan penguasaan pengertian teori. Kriteria penilaiannya adalah kreativitas, kemampuan, dan ketepatan. Bentuk penilaiannya, observasi untuk yang sikap, karya video untuk yang pengetahuan, dan portofolio catatan perkuliahan di blog masing-masing untuk untuk keterampilan umum dan keterampilan khusus. Metode pembelajarannya beserta estimasi waktunya, ya. Kemarin di video tentang pertemuan pertama mungkin belum lengkap saya menjelaskannya ya. Jadi untuk pertemuan kedua ini kita ada kuliah dan diskusi kelas. TM tatap muka ya, masih 1 kali 3 kali 50 menit atau 150 menit. Kemudian ada tugas kelompok. Nah, kalau kemarin dalam 1 minggu teman-teman gunakan untuk 150 menit tatap muka, kemudian 3 kali 60 menit. Jadi BT atau belajar terstruktur ini 1 SKS-nya setara dengan 60 menit. Kalau 3 SKS berarti 3 kali 60 menit, 3 jam. Ya. Belajar mandiri juga 1 SKS-nya setara dengan 1 SKS setara dengan 60 menit. Sama ya, belajar mandiri dan belajar terstruktur. Jadi dalam 1 minggu teman-teman menghabiskan 150 menit tatap muka di kelas dan 3 jam belajar terstruktur dan 3 jam belajar mandiri untuk mengerjakan tugas individu. Nah, karena tugas individu membuat blog sudah selesai, membuat blog itu mudah ya, insya Allah teman-teman bisa mencari-cari tutorial membuat blog atau langsung media sosial. Saya yakin sudah punya media sosial semua, ya kan? Tinggal mengisinya saja, mendesainnya biar lebih berarti ya. Media sosial nggak digunakan untuk curhat gitu atau untuk ria, tapi lebih digunakan untuk berbagi informasi yang bermanfaat. Nah, ini di tugas kelompok menghasilkan karya video materi pengertian teori dan menunjukkannya di kelas. Ini untuk kelompok 1 tentunya. Jadi di minggu kedua ini kita sudah diskusi kelas, sudah diskusi kelompok. Tentu saja tetap ada materi dari saya dan tetap nanti akan saya klarifikasi jika ada dinamika diskusi yang kurang sesuai atau bisa didalami, diperdalam, yang menarik gitu ya. Kemudian tugas kelompoknya, jadi nanti kelas akan saya bagi menjadi 13 kelompok. Ya, 13 kelompok. Padahal jumlah kelasnya kalau saya lihat di absen ada berapa ini? 33 ya. Ada 33. Nah, 33. Ini kalau dibagi jadi 13 kelompok berapa berarti? Ada 12 berapa? 13 dibagi 3. 33 dibagi 13 kelompok. Coba. Dapat apa? 33 dibagi 13. Ada 2 ya? Ada yang 2 kelompok, ada yang 1 kelompok terdiri dari 2 orang, ada yang 1 kelompok terdiri dari 3 orang. Ya. Ya, coba dibagi sendiri kelasnya. Dan dikirimkan ke saya anggota kelompoknya. Boleh dituliskan di kolom komen di YouTube atau kolom komen yang ada di virtual class dan di backup juga di WhatsApp group. Gitu ya. Mana media komunikasi yang mudah menurut teman-teman?
Tapi kalau bisa semuanya, ya semuanya, semua media itu dipakai karena sebagai backup, ya, sebagai backup. Kita kembali ke ini tadi, tugas kelompok. Jadi kelas akan saya bagi menjadi 13 kelompok. Kenapa 13? Karena ada 16 kali pertemuan. Pertemuan yang pertama tidak dihitung untuk presentasi, UTS dan UAS juga tidak presentasi. Maka tiap minggu itu kita diskusi yang dipimpin oleh teman-teman, gitu ya. Karena memang metodenya adalah student center learning. Nanti di bawah ada penjelasannya, ya. Baik, jadi menghasilkan, jadi tiap kelompok tugasnya adalah membuat video materi. Video materinya ya video tentang materi. Misalnya di pertemuan kedua kita kan akan berdiskusi tentang pengertian teori. Teman-teman harus baca tuh literatur tentang teori komunikasi. Apa sih yang dimaksud dengan teori? Bedakah, samakah teori itu dengan definisi? Kemudian sekilas tentang teori komunikasi boleh mungkin. Kemudian teori itu terdiri dari apa sih? Nah itu ya, itu tentang teori. Jadi teman-teman seharusnya di mata kuliah tentang misalnya filsafat, tentang ilmu komunikasi gitu ya, teori, definisi teori itu sudah ada ya, tetapi lebih diperdalam lagi di mata kuliah teori komunikasi ya. Nah, jadi bikin videonya kayak gimana sih? Yang jelas video itu menunjukkan teman-teman menjelaskan tentang materi pembelajaran. Ya harus ada visualisasi teman-teman yang sedang menjelaskan, semua anggota grup, semua anggota kelompok ya. Boleh video itu mau dibikin, kalau di RPS sebelumnya saya berikan contoh videonya, bisa dilihat di YouTube ini. Tapi kali ini saya tidak ingin mempersulit teman-teman. Bikin video yang menjelaskan tentang materi semudah mungkin. Tapi ada kriterianya videonya itu nanti ya. Nah, nanti di bawah. Intinya pada pertemuan kedua ini ya, di pertemuan kedua ini teman-teman yang teman-teman yang mendapatkan jatah memimpin diskusi sudah siap. Karena tugas kelompok ini deadline-nya semua kelompok adalah sebelum minggu kedua. Sebelum minggu kedua ya. Ya, nanti bikin yang mudah saja videonya. Durasinya berapa, Bu? Sebisa mungkin. Mau sebentar, mau lama, tapi sudah ada petunjuk dari saya sarankan 7 menit. Ya, 7 menit. Karena itu tidak memberatkan, nanti kalau dikirim juga tidak terlalu cepat gitu ya. Tuh, jadi misalnya teman-teman cari materi dari browsing terus dibacakan, boleh. Setidaknya dari aktivitas ini ada 2 atau 3 mahasiswa yang lebih duluan memahami materi yang akan dibahas bersama. Jadi tidak blank sama sekali. Gitu ya. Dan saya juga sudah memberikan bekalnya kan, berupa bahan-bahan materi-materinya. Materi yang tadi ada di Google Drive tadi ya. Baik, jadi tugas kelompoknya menghasilkan karya video materi mengenai teori dan menunjukkannya di kelas. Kemudian mengelola kelas untuk melakukan diskusi dan menunjukkan penguasaan pengertian teori oleh peserta perkuliahan. Ya. Mengelola kelas untuk melakukan diskusi dan menunjukkan penguasaan pengertian teori oleh peserta perkuliahan. Selain tugas kelompok, ada tetap tugas individu tiap minggu ada. Bukan berarti kemudian yang kelompok itu, wah hanya dia yang punya tugas. Semua mahasiswa perkuliahan saya tiap minggu mengerjakan tugas. Waduh, tiap minggu tugas, Bu. Jadi tugas itu jangan dipahami sebagai beban. Tetapi cara untuk mengkondisikan materi itu masih ada di benak kalian. Itu ya. Dan itu kalau orang-orang zaman dulu memang ya belajar itu ya enggak hanya pada saat ketika sedang ada kelas,
sebelum kelas, ketika materi disampaikan, setelahnya juga diulas. Itu kunci sukses. Ya, mengelola kelas untuk melakukan diskusi dan menunjukkan penguasaan pengertian teori oleh peserta perkuliahan. Tugas individunya menghasilkan portofolio catatan perkuliahan yang menunjukkan penguasaan pengertian teori di blok masing-masing, mengunggah URL-nya ya di Vclass, share di WhatsApp group dan email dosen. Sama ya, sama dengan yang sebelumnya. Intinya tuh blog kalian yang sudah kalian tuliskan tentang materi kalian, pertanyaan, komentar, apa yang kalian pahami, itu blognya, linknya, link postingannya ya, bukan link blognya saja, tapi link postingannya kapan, itu di share di Vclass gitu. Jadi kelihatan bahwa kalian itu menyimak, apakah menyimak 100% ataukah hanya sambil lalu. Yang penting ada prosesnya gitu ya. Semangat, insya Allah bisa. Pertemuan kedua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.